Dan Z boleh pacaran, tapi ketika ia sudah lulus SMA. Tapi jawabannya, ia tidak bisa menahan rayuan. Dan episode 5 pun selesai. Di episode 6 dimulai dari Z yang memberitahu Duan kalau ia tidak bisa menahan godaan, yang membuat Duan tidak habis pikir akan hal itu serta memberikannya wejangan kalau Z tidak boleh pacaran dulu kalau masih sekolah serta melanjutkan les mereka. Berhari-hari Duan terus mengajari Z pelajaran fisika sampai membuat Z pandai akan hal itu, dan Duan berhasil membuat Z mendapatkan nilai yang bagus dan tidak memiriskan lagi. Jadi sekarang ia sudah tidak jadi les privat Z karena Z sudah pandai. Tapi ia masih meminta Z untuk mengirim hasil nilai ujiannya. Jika ada yang salah baru ia akan membantu Z. Apalagi jika Z berhasil mendapatkan nilai bagus, maka ia akan memberikan hadiah untuk Z, yang sudah pasti membuat Z agak sedih karena tidak ada Duan lagi di sampingnya yang mengajarinya. Hingga di saat mereka akan mempersiapkan dekorasi untuk menyambut Hari Raya Imlek, mereka sempat mengajak Duan untuk ikut makan-makan nanti. Tapi Duan tidak bisa karena ada urusan. Alhasil Z langsung pergi ke kamarnya dengan niatan untuk memberikan Duan angpau serta menuliskan tulisan selamat untuk Duan. Tapi karena Z merasa kalau Duan sudah pasti tidak mau, ia pun menaruh angpau tersebut secara perlahan agar Duan tidak menyadarinya. Mereka sekeluarga pun merayakan Hari Raya Imlek dan sudah pasti ada pembagian angpau. Tapi karena kakak Z melihat isi angpau Z tebal membuatnya merasa iri. Tapi itu HP dari Z yang disita karena pacaran online sebelumnya. Dan karena orang tuanya masih meminta Z untuk berjanji jangan melakukan hal itu lagi, Z berjanji dan membolehkan orang tuanya untuk memeriksa HP-nya. Tapi di saat itu Duan mengirim pesan akan selamat Hari Raya untuk Z. Sempat orang tua mereka pesan apa itu? Tapi kakaknya yang juga melihatnya menenangkan mereka kalau itu dari Duan. Sehingga Z langsung mengirim ucapan yang sama ke Duan. Dan Duan, ia ternyata tidak ada urusan karena ia tidak enak saja ikut gabung dengan keluarga Z. Dan ia melihat balasan pesan dari Z. Tapi tiba-tiba terdapat panggilan masuk, dan itu dari rumah sakit untuk memberitahu akan kondisi ayah dari Duan. Alhasil Duan mau tidak mau balik ke kampung halamannya untuk mengurus sang ayah yang sakit. Beberapa hari berlangsung kalau ketika Z balik terdapat kang paket, dan itu paket untuk Z dari Duan. Tapi karena Z bingung kenapa Duan tidak memberikannya secara langsung, kakaknya memberitahu kalau Duan balik ke kampung halamannya. Sudah pasti membuat Z terkejut serta bertanya kalau Duan wisuda balik lagi kan? Ya balik dong. Tapi ia dibuat sedih karena Duan yang tidak memberitahunya akan baliknya ke kampung. Terlihat si bocil yang terus merindukan Duan karena ia sudah tidak pernah bertemu lagi, dan terakhir cuma ketika Duan membantunya serta terus mencari cara untuk bertemu melalui kakaknya. Tapi kakaknya sudah pasti bingung dengan keinginan atau kode-kode dari si Z. Tapi karena ada Duan yang berniat untuk ke rumah kakak Z, membuat Z senang akan hal itu. Tapi pasti malam harinya Duan tidak jadi karena ada urusan, sehingga membuat Z agak kecewa. Tapi mau gimana lagi, Z pun membuka isi paket pemberian Duan kalau itu merupakan sebuah boneka anjing, sehingga ia langsung menelpon Duan kalau ia sudah menerima paketnya. Alasan Duan memberikannya karena ia teringat dengan karangan dari Z sebelumnya. Tapi karena Z juga ingin memberikan hadiah ke Duan sebagai timbal balik karena sudah mengajarinya, Duan tidak ingin Z repot-repot melakukannya kalau ternyata Z ingin memberikan hadiah berupa dasi. Dan karena Duan balik saat wisuda, ia pun akan memberikannya di saat itu. Dan Duan tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempatnya, dan itu adalah seorang wanita yang membuat Duan terkejut. Tapi Duan tidak suka dengan adanya wanita di sana. Tapi di saat itu si wanita memberikan
uang sebagai biaya pengobatan ayah Duan. Tapi Duan menolak hal itu. Apalagi Duan juga tidak ingin si wanita pergi waktu wisudanya, yang kemungkinan ini merupakan mantan dari Duan. Tapi entah kenapa Duan terlihat sebenci itu dengan si wanita. Nanti kita akan tahu. Sampailah hari wisuda dan Zi malu-malu sembari melihat Duan. Zi pun memberikan bunga ke Duan. Tapi di saat Zi diminta untuk memfoto Duan dengan teman-temannya, Duan meminta mereka untuk memfoto dirinya dengan Zi berduaan saja, yang membuat Zi salting. Tapi ia senang akan hal itu. Selesai itu Duan dan teman-teman kampusnya berkumpul untuk terakhir kalinya, yang sudah pasti membuatnya sedih akan hal itu karena tidak bertemu kembali. Tapi karena kakak Zi mabuk berat, ia pun mengantarkannya sampai rumah. Sehingga orang tuanya yang melihat kakak Zi berterima kasih ke Duan karena telah mengantarnya. Bahkan menawarkan Duan untuk tidur di sana. Awalnya Duan enggan karena tidak enakan di sana. Tapi karena orang tua Zi memaksa, Duan pun mengiyakannya. Alhasil Zi mengantar Duan ke kamar kakak Zi sembari memberikannya pakaian ganti, dan episode 6 pun selesai. Lanjut episode 7. Di episode 7 dimulai dari Zi yang mengantar Duan ke kamar kakaknya. Tapi ketika Zi ingin mengembalikan gelas ke dapur, ia melihat Duan yang lagi merenung di depan rumah. Kalau Duan memikirkan akan kondisi ayahnya, tapi ada pesan dari si wanita bernama Jiang Ying. Kita panggil dia Ying aja. Kalau ia meminta foto dari Duan waktu wisuda. Tepat di saat itu Zi menghampiri Duan. Awalnya Duan bersikap baik-baik saja, tapi karena Zi tahu kalau Duan lagi tidak baik-baik saja, ia pun siap untuk mendengar curhatan dari Duan. Alhasil Duan memberitahu rahasianya kalau ia punya banyak utang. Sehingga Zi berkata kalau kelak ia punya banyak uang, ia akan membayar utang dari Duan. Alhasil Duan langsung mengelus rambut dari Zi sembari berkata kalau itu bukan utangnya, melainkan dari orang tuanya. Jadi Zi tidak perlu membantunya. Dan kalau Zi banyak punya uang, maka gunakan uang itu untuk Zi sendiri. Seketika Zi kepikiran akan sisi lain dari Duan yang tidak pernah ia tunjukkan, serta langsung menulis akan ia yang akan menghasilkan banyak uang untuk membantu Duan membayar utang. Hingga di pagi-pagi buta, Duan pun pergi dari sana untuk pulang ke kampung halamannya. Dan Zi yang sudah terbangun mendengar suara pintu sehingga ia mengeceknya, tapi Duan sudah pergi. Tapi ketika ia melihat melalui balkoni kamarnya dan melihat ada Duan yang melihat Zi langsung berpamitan dengannya, yang sudah pasti membuat Zi makin sedih karena tidak bertemu lagi dengan Duan. Kini Zi sudah naik satu tingkat, yaitu kelas 3 SMA, dan mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas. Dan tujuan dari Zi adalah masuk ke kampus yang ada di kampung halaman Duan. Ya, agar bisa sering bertemu dengannya nanti. Zi pun terus dan terus belajar agar bisa masuk ke universitas itu. Tapi ketika ia ke dapur dan kakaknya lagi teleponan, mereka lagi membicarakan akan Duan yang sudah punya pacar. Sudah pasti Zi terkejut akan hal itu serta bertanya ke kakaknya. Dan kakaknya mengiyakan kalau Duan punya pacar. Tapi ia dengar dari temannya, bukan dari Duan itu sendiri. Seketika Zi balik ke kamar dan sedih akan hal itu, tapi ia dibuat bingung karena Duan pernah berjanji kalau ia punya pacar nanti ia akan memberitahunya ke Zi. Tapi kenapa tidak ada pesan apapun serta ingin bertanya, tapi ia ragu untuk melakukannya. Alhasil ia dengan nekat pergi ke kampung halaman Duan dengan alasan ia ingin bertemu dengan pacar online-nya. Sehingga kakaknya yang mengetahui kalau Zi ada di tempat yang sangat jauh dibuat khawatir akan hal itu dan meminta bantuan
bantuan Duan untuk menjemput Z di sana. Apalagi orang tuanya juga sangat khawatir akan Z yang nekat pergi ke sana seorang diri. Sampailah Duan, tapi Duan bersama dengan seorang wanita yang sudah pasti Z mengira kalau itu pacar Duan yang dimaksud. Duan pun dibuat khawatir dan kesal akan Z yang pergi seorang diri ke sana. Apalagi ingin bertemu dengan pacar online-nya. Tapi ia ingin bertanya dengan tenang apakah Z sudah bertemu dengan pacar online-nya. Dan Z berkata sambil berkaca-kaca kalau ia sudah bertemu, tapi si pria tidak suka Z karena terlalu kecil. Dan itu merujuk ke Duan. Tapi karena Duan merasa kalau Z beneran bertemu dengan pacar online, dibuat bersyukur karena memang baiknya seperti itu. Dan kelak Z akan mendapatkan pria yang baik. Seketika air mata Z tidak tertahankan lagi. Alhasil Duan akan membelikan tiket untuk Z pulang ke rumahnya serta meminta Z untuk mencuci mukanya di toilet dulu dan akan makan. Tapi Z benar-benar broken heart anjing atau patah hati karena ia pikir itu adalah pacar dari Duan. Apalagi ketika ia melihat Duan berbincang dengan wanita itu makin membuatnya menangis. Sabar ladies, sini sama AA saja. Dan ketika selesai ia pun tidak ingin makan karena mana nafsu makan kalau lagi patah hati. Sehingga mereka yang menunggu Z memberikan hadiah untuk Duan. Tapi karena Duan menerima panggilan telepon, Z menaruh uang tiketnya di dompet Duan karena ia tidak mau Duan membayar tiketnya. Penerbangan untuk Z pun tiba. Kalau di saat itu Z mengembalikan boneka dari mesin capit ke Duan. Tapi ia berkata kalau itu hadiah untuk Duan serta ia akan pergi, tapi ia ingin melihat Duan untuk yang terakhir kalinya. Dan Duan memberikan senyuman sembari menunjukkan boneka itu. Dan ia pun balik sembari mengingat kenang-kenangan yang sudah ia lalui bersama dengan Duan. Sampailah Z di tempat asalnya dan di sana sudah ada sang kakak yang menunggu. Seketika Z langsung menangis lepas akan hal tadi dan kakaknya merasa kalau Z seperti itu karena patah hati dari sang pacar online. Hingga sesampainya di rumah, orang tuanya pun bersikap seakan tidak terjadi apa-apa serta ia balik ke kamarnya. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. Di episode 8 dimulai dari Z yang pergi ke kamarnya kalau orang tuanya memang sengaja bersikap biasa karena kondisi Z lagi tidak baik. Tapi mereka akan tetap memperhatikan Z agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Kalau Z langsung mengemasi semua barang-barang dari Duan. Bahkan impiannya untuk berkuliah di kampung halaman Duan tidak jadi. Serta masih dibuat sedih akan Duan yang ia pikir sudah punya pacar. Singkat cerita, Z sudah berkuliah dan ia berkuliah di kampung halaman Duan. Z pun memiliki beberapa teman sekamarnya. Tapi ketika ia akan merayakan ulang tahun temannya di sebuah tempat karaoke, mereka mengundang mahasiswa dari klub olahraga. Tapi ketika akan masuk, ternyata ada Duan di sana. Tapi mereka tidak saling mengetahui kalau Duan lagi kumpul bersama dengan rekan kerjanya. Bahkan ia sudah menjadi pimpinan utama sebuah perusahaan. Dan wanita yang kemarin merupakan istri dari rekan kerjanya dan ia sudah menganggap wanita itu adalah kakaknya. Jadi itu bukan pacar Duan. Z pun merayakan ulang tahun temannya, tapi di saat itu terdapat pria yang berniat untuk dekat dengan Z. Tapi Z ingin keluar sebentar untuk mencari angin, tapi ia yang mengambil jaketnya. Ternyata temannya salah memasukkan udutnya di jaket Z, sehingga udut tersebut yang jatuh dilihat oleh Duan yang lagi duduk di sana dan terkejut karena ada Z. Apalagi Z yang terkejut karena ada Duan di sana. Apalagi Duan berpikir kalau Z mulai ngudut sekarang ya, sehingga Z memberitahu kalau temannya sudah memasukkan udutnya serta Duan juga mencium bau miras di Z. Tapi karena mereka sudah lama tidak bertemu, membuat Duan mempertanyakan kemana saja Z selama ini karena Z tidak membaca bahkan membalas pesannya. Dan karena
karena itu sudah waktunya untuk Zi pulang. Apalagi Duan akan mengantar Zi. Zi menolaknya dengan alasan ia balik bersama dengan teman, yang membuat Duan bingung akan sikap Zi dari Zi yang tidak seperti biasanya. Dan Zi ia pun melanjutkan ulang tahun temannya. Tapi karena ia tidak bisa lama-lama di sana, ia akan pulang duluan. Namun di saat itu ia terus kepikiran akan Duan lagi. Dan karena Duan ada di sana dan merasa kalau Zi berbohong akan pulang bersama teman, ia pun akan mengantar Zi ke tempat asramanya. Hingga di perjalanan Zi pun mempertanyakan tempat tinggal Duan. Duan yang memberitahunya membuat Zi terkejut karena jaraknya memutar dari kampusnya. Tapi Duan tidak mempermasalahkannya. Tapi di saat itu Duan memberitahu Zi kalau Zi harus hati-hati apalagi dengan teman kampusnya. Dan karena Duan bingung akan sikap Zi, ia langsung bertanya Duan ada salah apa dengannya, sehingga Zi beralasan kalau ia tidak suka dipanggil anak kecil karena sekarang ia sudah besar. Apanya tuh yang besar? Dan karena Zi mendengar kalau Duan sudah jadi programmer, ia bertanya Duan kerja apa? Dan Duan memberitahu kalau ia lagi mengembangkan sebuah game serta memberitahu game yang lagi ia kembangkan. Sampailah mereka dan di sana Duan memberikannya madu ke Zi yang membuat Zi dibuat luluh kembali dengan Duan. Tapi ia masih dibuat bingung serta ia melihat pesan-pesan yang dikirim oleh Duan kepadanya. Hingga keesokan harinya teman-temannya pun merasa kalau Zi lagi dekat dengan pria dari jurusan lain. Tapi Zi langsung curhat ke mereka tapi beralasan kalau itu adalah pengalaman temannya, yaitu tentang kisahnya dengan si Duan. Apalagi game yang dikembangkan oleh Duan ternyata lagi trending di sana. Tapi yang ia bingungkan adalah apakah Duan hanya menganggapnya sebagai adik perempuan, serta temannya bertanya apa yang disukai Zi dari Duan. Zi cerita betapa handsome, baik dan perhatiannya si Duan. Padahal temannya tahu kalau itu kisahnya Zi. Tapi di saat itu ada pesan masuk dan episode 8 pun selesai. Lanjut episode 9. 我也去干我的大事业了。 Di episode 9 dimulai dari Zi yang mendapatkan pesan masuk dan itu dari kakaknya yang meminta Zi mentraktir Duan makan karena Duan sudah banyak membantu Zi selama ini. Dan Duan ia pun melakukan meeting akan pengembangan gamenya dan mencari ide agar pemain tidak bosan untuk memainkannya. Alhasil Zi langsung mengirim pesan ke Duan akan ajakan makannya. Tapi ia menggunakan kata-kata yang formal yang membuat Duan bingung kenapa jadi formal itu kata-katanya, serta membalas dengan bahasa formal juga. Tapi karena Zi membalas lagi dengan bahasa yang formal, Duan langsung menelponnya untuk mempertanyakan hal itu. Dan jawaban dari Zi karena Duan tua dan ayahnya pernah bilang untuk menggunakan bahasa formal kepada orang yang lebih tua, sehingga Duan ingin menutup telepon tersebut. Tapi Zi tidak mau, serta memberitahu kalau ia bukan sengaja tidak membalas pesan dan panggilan dari Duan, tapi karena ia tidak membawa HP saja. Dan karena Duan sudah tahu, Zi buru-buru menutup telepon itu. Dan ketika di kampus, si pria masih ingin mendekati Zi, tapi di saat itu temannya ternyata sudah jadian dengan pria yang padahal baru kemarin kenalan. Kalau di saat itu si pria ingin mengajak Zi untuk menonton bareng, tapi karena teman Zi pengen ikut juga, sempat Zi tidak bisa karena ada janji makan dengan Duan. Tapi karena temannya memaksa, ia pun mengiyakannya padahal sebenarnya tidak. Dan Duan ia pun mendapatkan paket dan itu dari Si Ying. Sehingga Duan menaruh paket tersebut di sebuah ruangan yang berisi paket-paket lain yang sepertinya itu semua dari Ying. Bahkan ketika ia bekerja, Duan pun mentransfer Ying sejumlah uang sekitaran 8.000 yuan atau kalau dirupiahin 17 juta. Kalau itu merupakan uang kompensasi terakhir dan meminta Ying untuk tidak menghubunginya lagi. Alhasil membuat Ying sedih dan tidak mau menerima hal itu. Tapi Duan bodoh amat dan mengacangi pesannya, apalagi panggilan masuk dari Ying. Tapi ketika Duan diajak untuk rapat, membuat rekannya heran karena Duan hanya makan telur dan tidak memakan makan siangnya. Tapi Duan akan makan nanti waktu rapat. Tapi ketika rapat, Duan yang makan, tiba-tiba perutnya
sakit. Dan sakitnya bukan kebelet boker, tapi sakitnya yang gak ngotak. Dan Zi, ia yang sudah sampai untuk mentraktir Duan, ia yang menelpon Duan tidak bisa dengan alasan ia masih ada kerjaan. Tapi karena Zi tahu kalau Duan lagi tidak baik-baik saja karena terdengar dari suara Duan hanya berkata kalau ia hanya sakit perut. Hanya, udah sampai pucat gitu anjing. Hanya, emang caw nih malep. Hey, tapi karena Zi tahu kalau itu tidak hanya sakit perut, ia pun akan pergi ke tempat Duan untuk membawanya pergi ke rumah sakit. Sampailah Zi di sana dan Duan sudah menunggu Zi. Melihat kondisi Duan yang memburuk, ia dengan cepat membawa Duan pergi ke rumah sakit. Tapi sialnya taksi tidak ada yang lewat. Kalau lewat pun sudah ada bawa penumpang. Namun ketika Zi akan memesan lewat online, ia yang tidak sengaja menabrak Duan membuat Duan tidak sengaja mencium kening Zi. Hayo, siapa yang senyum-senyum sendiri? Dan taksi akhirnya datang sehingga Duan berhasil dibawa ke rumah sakit. Dan ketika diperiksa ternyata Duan mengalami usus buntu akut. Jadi ada dua opsi untuk Duan, antara dirawat untuk menghilangkan peradangan atau langsung operasi. Sehingga Duan memilih untuk langsung operasi. Tapi di saat itu Duan meminta Zi untuk balik karena sudah malam. Alhasil membuat Zi khawatir akan kondisi Duan. Tepat di saat itu ibunya menelpon sehingga Zi memberitahu kalau ia menemani Duan di rumah sakit. Yang membuat ibunya merasa kasihan dengan Duan. Apalagi Duan tidak ada anggota keluarga. Seketika membuat Zi bingung akan hal itu. Alhasil ibunya langsung memberitahu tentang Duan ke Zi. Kalau ternyata Duan punya hutang ke keluarga Zi dan mereka sebenarnya tidak memaksa Duan untuk cepat membayarnya. Tapi Duan tidak enakan dan tetap ingin membayar hutang dari keluarganya. Duan sudah berjuang untuk membayar hutang tersebut padahal ia baru menjadi mahasiswa. Serta meminta kakak Zi untuk menjaga Duan waktu di kampus. Bahkan Duan berhasil membayar semua utang dari keluarga Zi. Tapi setelah itu ibunya berpulang. Yang membuat Zi sedih akan kisah dari Duan. Operasi berhasil dilakukan dan Zi yang masih di sana, Duan meminta Zi untuk balik dan Zi tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan ketika Zi balik, Duan pun teringat akan ia yang tidak sengaja mencium kening Zi. Tapi di saat itu terdapat telepon dari kakak Zi yang mendengar tentang Duan yang dioperasi. Tapi karena Duan baik-baik saja, membuat kakak Zi bersyukur akan hal itu. Tapi tiba-tiba Zi kembali kalau ia ingin menjaga Duan di sana. Karena kalau Zi di posisinya dan tidak ada siapa di sana, pasti Duan akan melakukan hal yang sama. Sehingga Duan mengiyakannya serta meminta Zi untuk makan. Ya walaupun Zi hanya memakan roti. Tapi ketika Duan melihat Zi makan, dalam hati Duan berkata kalau Zi makan seperti ikan buntal lagi. Sehingga Zi yang melihat kalau Duan memandanginya membuatnya malu dilihatin. Apalagi mempertanyakan Duan yang menertawakan sesuatu. Tapi di saat itu ia merasa kalau Duan pasti tidak bisa mandi dengan kondisi itu. Dan berniat untuk membersihkannya dengan menggunakan handuk basah. Awalnya Duan ingin melakukannya sendiri, tapi Zi yang ingin melakukannya. Sehingga membuat mereka saling memandang. Dan episode 9 pun selesai. Lanjut episode 10. Di episode 10 dimulai dari Zi yang membersihkan wajah Duan yang membuat mereka saling menatap. Alhasil Duan bertanya, udah selesai? Seketika Zi pergi ke toilet serta salting akan hal itu. Selesai itu Zi pun menyiapkan tempat tidurnya dan akan tidur. Tapi di saat itu ia melihat pesan dari temannya yang tidak balik ke asrama. Sehingga ia memberitahu apa yang terjadi kepada temannya. Tapi di saat itu ada pesan dari si pria yang ingin dekat dengannya mengirim sebuah voice note. Seketika membuat si panik akan hal itu. Dan untungnya Duan sudah tidur. Padahal Duan belum tidur dan mempertanyakan itu siapa. Dan takutnya si pria macam-macam dengan Zi. Tapi Zi enggan memberitahunya dan memilih untuk tidur. Hingga keesokan harinya Zi kembali membersihkan wajah Duan. Dan ketika selesai ia berpamitan dengan Duan karena akan pergi berkuliah.
kuliah. Tapi di saat itu Duan meminta bantuan Zi untuk mengambilkan laptop di rumahnya. Hingga di saat Zi selesai kuliah dan akan mengambil laptop untuk Duan, ia berpapasan dengan pria itu yang membuat Zi jadi tidak enak dan akan mengganti nonton kemarin di minggu depan. Padahal ia awalnya cuma basa-basi saja. Dan Duan ia pun melihat ada kesalahan dalam programnya dan ia ingin mengatasi hal itu. Tapi mereka ingin Duan istirahat dulu, ketika sembuh baru ia melakukannya. Namun ketika Duan ke toilet terdapat telepon dari Ying kalau ia meminta maaf, bahkan ia akan merubah diri serta mengontrol dirinya. Apa jangan-jangan dia selingkuh? Sampailah Zi di tempat tinggal Duan kalau ternyata Duan memajang foto berduanya dengan Zi yang membuat Zi teringat akan momen tersebut. Apalagi foto mendiang ibu dari Duan. Alhasil ia kembali melakukan tujuannya sembari mengemasi baju untuk Duan, bahkan cangcutnya sekaligus. Tapi ketika akan pergi ternyata Ying datang dengan niatan bertemu dengan Duan. Tapi yang ia tidak tahu Duan lagi di rumah sakit. Sampailah Zi di rumah sakit kalau di saat itu ada pasien juga yang dirawat di sana. Tapi Duan langsung mengerjakan kerjaannya. Tepat di saat itu datang si pasien sebelah. Kalau si kakek mengira mereka adalah sepasang suami istri. Dan ketika Duan menjelaskan kalau itu adiknya, si kakek masih mengira itu istrinya karena ternyata si kakek pendengarannya kurang baik. Tapi entah kenapa si kakek selalu mengerti kalau kata istri. Ketika kata adik seakan ia tidak mendengar kata itu. Alhasil Duan iya-iya aja dan meminta Zi untuk menganggap itu sebagai candaan. Seketika Zi kesal karena ia merasa hal seperti itu tidak boleh dibercandakan karena Anda memang maunya beneran kan? Alhasil ia menjelaskan ke si kakek kalau ia bukan pacarnya karena Duan sudah tua dan Duan lebih cocok jadi ayah. Tapi si kakek berkata bagus kalau Duan jadi ayah dan Zi jadi ibu. Dan keesokan paginya Zi melihat Duan yang masih bekerja yang membuat Zi kesal akan hal itu karena Duan kepala batu. Tapi keributan mereka membuat si kakek heran dan meminta mereka untuk cepat menikah. Tapi Duan sudah bilang kalau ia tidak menikah dengan Zi, sehingga kakek merasa itu tidak bagus karena Duan menyia-nyiakan wanita kawaii. Alhasil Duan mengiyakan kalau mereka akan menikah dan itu makin membuat Zi kesal. Duan pun sudah boleh pulang dari rumah sakit sehingga mereka yang berpamitan dengan si kakek. Zi langsung berkata kalau mereka akan secepatnya menikah, tapi pergi dengan keadaan kesal yang membuat Duan bingung akan hal itu. Dan Zi tidak suka kalau Duan bercanda seperti itu. Alhasil Duan meminta maaf karena membuat Zi marah. Tapi karena Zi masih marah makin membuatnya bingung kenapa sampai sebegitunya. Sampailah mereka di tempat Duan dan di saat itu Zi dibuat kepikiran terus akan momen mereka bertemu kembali. Tidak sengaja dicium kening apalagi menemani Duan yang di rumah sakit. Tapi karena Duan terus memandangnya seperti anak kecil, ia merasa kalau hubungan mereka hanya sebatas kakak dan adik, tidak lebih. Serta menulis hal-hal yang harus dilakukan oleh Duan. Dan ketika ia akan balik, Duan berniat untuk mengantar Zi sampai bis. Tapi Zi menolak hal itu sehingga membuat Duan merasa bingung karena kenapa Zi semarah itu dengannya. Dan Zi ia pun merubah nama kontak Duan menjadi kakak kedua. Dan di malam harinya Duan yang melihat note dari Zi langsung mengikuti semuanya kalau ia sudah melakukan semua itu. Tapi ketika di kantor ia pun konsultasi kepada kakaknya akan Zi yang marah ketika bercanda akan menikah. Sehingga si kakak memberitahu kalau itu wajar di usia Zi yang masih labil dan meminta Duan untuk berhati-hati kepadanya. Bahkan ketika ia mengirim pesan ke Zi membuatnya ragu-ragu untuk mengirimnya. Tapi di saat itu terdapat panggilan dari Ying dan Duan menjawab kalau ia sudah bilang jangan menghubunginya lagi. Tapi karena Ying tidak mau, Duan langsung mematikan teleponnya. Zi pun beneran menonton bersama si pria. Namun entah kenapa ketika ada adegan si Rainbow atau ayam membuat si pria sangat ketakutan yang
membuat si bingung tapi sambil ketawa. Kalau ternyata si pria memang dari kecil takut dengan hewan bermulut runcing. Tapi nggak sebegitunya sih. Dan ketika si pria ke toilet, Ziang menunggu melihat ada mesin capit. Dan episode 10 pun selesai. Lanjut part 3.